Belum pernah terjadi dalam sejarah Olimpiade, pembukaannya terang-terangan mengejek dan menghina Kristus dalam adegan perjamuan terakhir bersama para muridnya. Adegan penghinaan tersebut bagian dari tontonan senilai 1,5 miliar euro untuk memulai Olimpiade musim panas 2024 di ibu kota Prancis. Salah satu pertunjukan menampilkan artis-artis dari komunitas LGBT dengan kostum mencolok. Pada saat disorot jauh kamera, para artis itu terlihat seperti parodi lukisan tersohor Leonardo da Vinci, yaitu Perjamuan Terakhir, yang menggambarkan perjamuan kudus Yesus Kristus bersama 12 muridnya. Yang menarik perhatian adalah seorang wanita dengan hiasan kepala perak besar yang menyerupai lingkaran cahaya. Itu menggambarkan siapa? Menggambarkan Yesus Kristus. Kehebohan tak hanya berhenti di situ. Di tengah-tengah meja, di depan para artis, diturunkan nampan besar yang saat dibuka menampilkan sosok pria berjanggut dengan tubuh dicat biru sepenuhnya, serta hanya mengenakan sempak dan hiasan bunga-bunga. Tampaknya, pria bercat biru ini sedang disajikan sebagai hidangan untuk perjamuan terakhir. Parodi itu kemudian ditutup dengan Ratu Waria Prancis, yaitu Niki Doll, yang menjadikan tempat penampilan parodi perjamuan terakhir itu menjadi lantai dansa. Kalau penghinaan-penghinaan secara individual sudah banyak, tapi ini institusi resmi alias Olimpiade yang menjadi perwakilan dunia. Olimpiade itu adalah milik dunia, institusi resmi dari dunia. Tapi kita melihat bagaimana institusi resmi ini jelas-jelas mengolok dan menodai perjamuan kudus yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Mereka melakukannya terang-terangan. Kekristenan tidak dapat menerima hal ini. Orang Kristen dan Katolik memang wajib protes, tapi dengan cara yang elegan. Tidak mungkin dengan cara mengepung kota di Prancis atau mengirim teroris untuk menyabotase di sana. Karena Yesus mengajarkan untuk tidak membalas penghinaan dengan kekerasan. Bukan cara Kristus untuk membalas kekerasan dengan kekerasan. Ingat ketika Yesus ditangkap oleh para gerombolan bersama dengan para tentara Romawi, Petrus mengambil pedang dan memotong telinga seorang hamba. Tapi apa kata Tuhan saat itu? Tuhan justru menegur Petrus dan berkata di Matius 26 ayat 52, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang." Dengan kata lain, Tuhan Yesus mengajarkan untuk tidak membalas kekerasan dengan kekerasan. Ada cara yang lebih hebat untuk membalas setiap hinaan, dan cara ini tidak bisa dilakukan oleh teroris manapun, yaitu dengan membalas penghinaan dengan kasih. Dalam kekristenan, password pintu gerbang surga bukanlah teriakan yang penuh kebencian, tapi doa pengampunan yang penuh kasih. Doa ini berkata, "Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Semoga kita sebagai duta kasih Kristus mengabarkan kasih Kristus ini kepada dunia yang membenci kita semua. Amin.